Oke, kita lanjut ya. Ini tadi background-nya ya, ini background-nya why local government still hanging. Masih bergantung pada pemerintah pusat ya. Meskipun setelah mekanisme desentralisasi diterapkan lebih dari 2 dekade. Ya, ini contohnya. Ketergantungan ya. Kenapa pemerintah still hanging? Nah, ini di tahun 2012 ada 441 daerah gitu ya. 91%-nya dari pemerintah daerah itu masih tadi di bawah 20% dari APBD. Jadi PAD dari 441 pemerintah daerah itu 20%-nya masih di bawah gitu kontribusinya itu ya. Jadi sisanya didanai dari TKD itu ya. Ini pelaporan ya. Kan kita tahu nih laporannya ya pemerintah pusat LKPP namanya dan pemerintah daerah LKPD. Ministry SKPD ini enggak ada nih ya. Bukan enggak ada sih, ini ada ya. Ini ada. Cuma dia nggak publish. Yang publish kan ini LKPP, LKPD, LKKL, terus publish ini LKPUN. Karena ini apa? Entitas pelaporan wajib dipublish. Yang ini kan SKPD, ini kan entitas akuntansi ya. Meskipun membuat laporan keuangan tapi nggak publish. Bisa diminta ya, tapi nggak dipublish. Nah, masih sedikit diimplementasikan ya parameter dan langkah-langkahnya masih belum terstandarisasi gitu ya. Formula anggaran gitu ya yang berpengaruh terhadap makroekonomi dan tadi ya transfer budget ya. Kalau nanya kondisi internal eksternal ya paling banyak makroekonomi dan transfer budget utamanya ini nih bagi pemerintah daerah itu mempengaruhi ya penganggaran gitu ya. Secara eksternal investor, nah ini investor tidak melihat laporan keuangan sebagai sesuatu yang important. Jadi berbeda dengan di sektor privat kemarin ya, itu jadi sesuatu yang important ya. Sehat itu, apakah liquid, ini enggak ini. Enggak melihat, lebih memang faktor politis ya, istilahnya kalau di pemerintah itu politis. Politis itu apa? Misal keseimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Ini kalau eksekutif sama legislatifnya berantem terus ya susah mau investasi ke sini. Digangguin terus itu program-programnya. Ya, contohnya kayak inilah Pak Anies gitu ya. Kan nggak akur ya, nggak akur antara ketua dewan sama eksekutif. Itu pasti kan program-programnya meskipun sebaik apapun pasti dihambat gitu ya. Tapi kalau yang eksekutif sama legislatifnya temenan gitu ya, maksudnya ini ya saling menguasai ini ya. Kayak pemerintah sekarang ya, Jokowi dan ketua DPR-nya ya, nanti aman ya. Program-program pemerintah lancar. Investasi harusnya gampang masuk gitu, mudah masuk. Selama situasinya sama. Gitu ya. Di daerah juga gitu. Takutnya terjadi ya, terjadi gejolak politis lebih ke arah situ ya, keamanan, faktor keamanan, nggak faktor melihatnya nggak financial risk. Meskipun belanjanya besar nih, nggak ngelihat di situ. Malah takutnya dipajekin sih. Apalagi kan banyak kepala daerah yang ketangkap gitu ya. Melihatnya gitu. Ke faktor ya tadi leadership di sini daripada penantu itu. Current condition, ya, however ya, bagaimanapun juga ini ya, penganggaran itu harus transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Nah, penggunaan analisis rasio gitu ya sebagai suatu karakteristik yang berbeda dari private sector. Nah, the coverage of FS disclosure ya dijelaskan di TLK gitu ya, local government budget based on incremental budget inflasi. Jadi maksudnya incremental budget sekarang 100 gitu ya, karena besok inflasinya perkirakan 5%, dan 100 tambah 1,05, tanggal tahun depan ini lebih sifatnya incremental. Kita berdasarkan kinerja gitu ya. The achievement measurement based on how to achieve target. Jadi ukuran ya, ukuran pencapaiannya berdasarkan pada bagaimana mencapai target ya. Taking into account how to compose or refine the budget structure ya, tidak berdasarkan pada struktur ya. Oke, kita lihat nih keterbatasannya ya. Historical basis trying to improve student accrual. Jadi di tahun 2016 ke harusnya 2015 atau 2015 ke setelahnya ya, itu kan pakai basis aktual gitu ya. Informasi dari laporan keuangan ya, terlalu umum gitu ya. Tidak menyediakan informasi yang spesifik untuk pengguna gitu ya. Ya misal kan gini, saya pengen sih kan kayak kalian nih, kalian kan apa namanya, sel investasi itu beli suku, kan nggak pernah lihat kondisi keuangan pemerintah pusat berapa sih kan, sanggup bayar nggak sih kan, kira-kira returnnya nih cukup memadai nggak sih, nah, nggak pernah lihat gitu ya, ini nggak pernah spesifik. Highly subjektif, subjektif ya. Mostly it contain kuantitatif informasi ya. Kualitatif informasi seperti opini audit, penjelasan pajak, kumpulan pajak, gitu ya. Jarang, susah sekali ditemukan, gitu ya. Memang sama dengan kayak tadi Bapak jelaskan, nggak kelihatan misalnya pajaknya naik nih berapa persen sih taxnya gitu, nggak kelihatan. Makanya kan laporan keuangan tidak merefleksikan performa terhadap daerah ya. Misal IRB-nya berapa sih naik ya, IPM-nya berapa. Jadi semuanya liquid dan lain-lain, tapi ini bisa saja nggak tumbuh, pertumbuhan ekonominya nggak tumbuh. Makanya kinerjanya tadi sifatnya subjektif ya. Kemudian siapa sih yang menggunakan ya analisis ini? Pemerintah pusat ya, pemerintah pusat digunakan buat apa sih ya? Kalau ngitung obligasi gitu ya, boleh nggak gitu ya? Pemerintah daerah lainnya gitu ya. Perlu legislatif, ya, public investor, kreditor, auditor perlu ya. Benar nggak sih? Ini kita mereview ya, pelajaran akuntansi pemerintah ya. Ini ada apa namanya, laporan keuangan. Ini ada LRA, LPSAL, LAK, LU, LPE, dan RAJA plus CLK. Nah, yang dipakai buat analisis ya ini aja sih, LRA dan RAJA. Ini bedanya ya. Nah, ini kalau sekarang posisinya nih belanja daerah gitu ya. Kalau dulu transfer itu ya masuk belanja gitu ya. Transfer sendiri saya sekarang masuk dalam belanja gitu ya. Ke akun tersendiri ya. Satu, dua, gitu ya. Kemudian nah ini mulai ya kita melakukan analisis gitu ya. Kita akan melakukan analisis. Nah beberapa, karena tadi sebenarnya nggak ada sih yang standar ya, yang standar yang digunakan. Kebanyakan riset itu ya menilainya apa namanya, efektivitas gitu ya, antara rencana sama realisasi tercapai enggak, terus derajat desentralisasi fiskal gitu ya, lalu pertumbuhan, growth-nya bagaimana, trennya bagaimana.
terus apa lagi? Likuiditas sama solvabilitas itu aja sebenarnya. Nah, ini analisis horizontal nih, namanya horizontal kan ini ya, horizontal. Ini membandingkan komponen antar laporan keuangan, gitu ya. Misal di sini perbandingan laporan dipakai adalah laporan keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jadi ini ada daerah dalam satu provinsi ya, misal Tangsel dengan Tangerang, gitu, dengan Tangerang. Nah, analisis laporan keuangan horizontal juga dapat digunakan dengan membandingkan laporan keuangan antar periode. Berarti ini kalau Tangsel nih PAD 2020 dengan 2021. Kan horizontal nih, sama-sama akunnya sama. Bandingkan PAD dengan belanja enggak gitu ya. Kemudian analisis vertikal. Ini membandingkan lebih dari apa namanya ya, satu laporan keuangan, tapi yang dibandingkan adalah akunnya, gitu ya. Akun komponen laporan keuangan pada satu periode. Misal kalau contoh analisis vertikal gitu ya, itu membandingkan PAD dengan pendapatan. Gitu ya. Mana sih kontribusinya gitu ya? Gimana tingkat kemandiriannya, nah itu ya. Mandiri nggak sih gitu ya? Berdasar dengan pendapatan, berapa sih ketergantungannya? Nah, itu contoh analisis vertikal. Jadi rasio ketergantungan, rasio kemandirian bisa di. Itu juga dengan belanja, ini kan kayak serasi nggak sih rasio keserasian? Oh ternyata lebih banyak belanja tidak langsung nih, gitu ya. Tapi belanja yang sifatnya tidak langsung program, gitu ya. Kemudian analisis changing of account. Jadi perubahan laporan keuangan dilakukan dengan membandingkan akun-akun yang sama dalam laporan keuangan pada periode yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui perubahan akun antar periode akuntansi, gitu ya. Misal di sini ini belanja tidak langsung, ada belanja langsung. Setiap tahun ada perubahan nggak, gitu ya? Trennya naik nggak? Naik. Surutnya berapa, gitu ya. Kemudian komponen analisis ya finansial ya. Jadi menganalisis setiap komponen ya dari laporan keuangan. Dengan tadi membandingkan nilai total akun dalam laporan keuangan yang sama. Tadi kan antara belanja langsung dengan belanja daerah atau ingin lihat sih berapa sih belanja modelnya gitu ya. Capeknya berapa sih daerah itu, kenapa kok daerah itu tertinggal terus misalnya. Oh iya dia dikit gitu ya. Nih, presentasi belanja langsung belanja, presentasi belanja modal ke belanja, presentasi belanja modal ke belanja, apa ke belanja langsung gitu ya. Apa sih gitu ya. Nah, ini contoh presentasi belanja tidak langsung BTL ya. Kemudian tren. Nah, ini tren ini kan kita bisa pakai apa? Moving rate atau eksponensial gitu ya. Kemudian analisis source of fund gitu ya. Ini apakah sumber daya dan penggunaannya dilakukan dengan mengidentifikasi sumber dana, source-nya dari mana? Contoh, kan kita tahu kan ada PAD, ada transfer ke daerah. Transfer ke daerah ini
Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Umum ini ada DAU, ada DBH gitu ya. Ini ada DAK. Nah, kayak kemarin ya, ini DAU ini untuk apa? Untuk gunanya untuk ini, untuk mengurangi horizontal imbalance. Jadi misal antara Tangsel dengan apa? Serang, misalnya Serang Banten ya. Serang ini kan satu provinsi ya. Ini DAU-nya lebih besar Serang daripada TS gitu ya. Karena apa? Karena si TS ini tadi kan tadinya lebih besar gitu ya. Makanya supaya tidak timpang orang ke sini semua gitu ya. Maka dikasih DAU. Makanya DAU itu untuk horizontal imbalance. Dan ini sifatnya block grant. Block grant itu grant yang hibah ya. Hibah yang apa namanya? Dikasih gitu ya. Kebanyakan daerah buat minta pegawai. Sisanya buat apa? Terserah untuk mendanai layanan ya, terserah. Kalau DBH ini pure namanya DBH ini untuk mengatasi vertical imbalance. Jadi antara ini enggak duitnya itu pendapatan itu dimakan pemerintah pusat semua. Jadi dibalikkan misal antara inilah yang apa namanya antara pemerintah Indonesia ya, Indonesia dengan Papua gitu ya. Nah, enggak semuanya diambil ke sini semua Freeport, tapi ada dibalikan ke sini. Ini sifatnya juga sama program juga. Terserah penggunanya tergantung daerah. Sedangkan yang tadi khusus ini ya DAK. DAK ini susah juga ini jadi penerimaan. Maksudnya penerimaan yang penggunaannya terserah, tapi sudah sifatnya sudah di-earmark gitu ya. Sudah jelas penggunaannya buat apa, nggak bisa buat yang lain. Gitu ya. Nah, kan semakin banyak, kalau kita tahu asal dananya paling besar dari PAD, maka terserah. Oh, tapi kalau TKDD kan nggak bisa, ini terkontrol istilahnya gitu ya. Ada yang sifatnya mandatori gitu atau earmark, ada yang bebas. Gitu. Nah, makanya kita lihat nih untuk mengukur kemampuan pemerintah untuk memenuhi operasionalnya, mengatur asal dana mendapatkan aset, asal dana untuk menutup defisit anggaran, dan tujuan pemakaian surplus anggaran. Kemudian ini rasio Praku nih. Nah, kemudian ada juga analisis dari kepatuhan compliance. Ini tujuan untuk mengetahui apakah pemerintah telah memenuhi seluruh ketentuan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. Gitu ya. Misalnya oleh auditor yang akan memberikan opini. Parameternya misal pendapatan dan belanja diatur APBD gitu ya. Jadi belanja ini realisasi atau malah melebihi pagu kan gitu ya. Atas pre-label, anggaran harus disahkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Jadi kalau nggak ada anggarannya ya nggak bisa dipakai. Universalitas, semua pengeluaran harus tercantum pada anggaran. Harusnya begitu sih. Makanya susah nih, kita carinya susah. Maksudnya susah itu benar nggak sih ya, kita percaya aja di LK gitu, laporan keuangannya. Asas spesialitas tidak boleh terjadi pergeseran anggaran. Ya. Oke. Ini lebih ke auditor ya. Periodisitas disusun secara berkala sesuai aturan, asas bruto ya. Itu ya kayak tadi kan ya ada sifatnya itu, misal ada penghasilan dari PPH yang diterima ya PPH aja semua nanti belanja bagi hasilnya yang dianggarkan terpisah tidak sifatnya itu. Nah, anggaran belanja adalah plafon dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan pedoman. Nah, tiap tahun itu kalau di daerah ya Kementerian Dalam Negeri itu selalu bikin aturan cara menyusun APBD. Tahun 2023 tahun ini sudah ada, itu sudah jelas nanti semuanya. Nah ini analisis rasio ini sudah pernah kita bahas di pertemuan awal ya. Di videonya juga ini ada likuiditas. Nah, ini likuiditas dan solvabilitas ini ambil
dari neraca gitu ya. Kemudian efisiensi, kemampuan institusi untuk melaksanakan kegiatannya dan mencapai tujuan secara efisien. Biasanya dihitung dari varian gitu ya. Kemudian analisis dari LRA ya, budget realisasi. Nah, di sini kita varian untuk selisih antar anggaran dan realisasi pendapatan. Nah, ini menentukan wajar, mencari penyebab terjadinya, menguntungkan atau merugikan, komposisi pendapatan dibanding belanja dan pertumbuhan pendapatan dibanding belanja. Gitu ya. Nah, ini APBD-nya, gitu ya. Ini realisasinya. Dibandingkan pendapatannya. Mencapai target bagus. Nah, nanti biasanya digunakan buat tahun depan kita tambah ini. Bisa tercapai enggak gitu. Belanjanya kurang dari perkiraan gitu ya. Ini sering terjadi model-model kayak gini sering terjadi. Kenapa coba? Pendapatannya melampaui target, dibikin rendah, belanjanya dibikin besar sehingga tidak terrealisasi. Kira-kira kenapa? Nah, ini kita dengar suaranya nih. Sadar nggak? Sadar. Kresensia lah, kresensia. Ini dengar suaranya kresensia. Ya, deh. Herman, boleh deh Herman. Ya, Pak. Mumpung baru buka kamera kan. Kenapa? Belum dengar, Man? Kenapa, Man? Kok, oh iya ini sering terjadi begini, Pak. Ini pendapatan ini kurang, sedangkan belanja ditetapkan berlebih, gitu ya. Kayak gimana? Man? Mana Herman? Hermannya menghilang. Ya, nggak ada. Ya kenapa ya? Sering terjadi. Jadi gini ya ceritanya. Oke. Ini berkaitan nanti dengan penggunaan silpa. Gitu ya. Kebanyakan silpa itu penggunaan kas ya, penggunaan kas yang berlebih. Terus dipakainya kalau tanggalan ya udah gedein belanja supaya silpa ditutup dari mana? Dari silpa. Lalu kalau komposisi terbesar AD dari mana? Dari pajak daerah. Ya, komposisi terbesar. Oke, kita ini. Analisis balance sheet ya, tadi soal analisis liquid atau for liquid ya. Kita lihat non liquid atau over liquid ya. Likuiditasnya berapa? Kemudian solvable atau insolvable, mampu atau nggak mampu bayar semua utang. Ini sudah kita lewati. Nah, menentukan independensi ini. Independensi ini. Di sini bagaimana daerah gitu ya punya kemampuan dalam menyetak sendiri sumber pendapatannya gitu ya.
Nah, di sini ada namanya derajat otonomi fiskal atau juga disebut derajat desentralisasi fiskal ya. Di sini DOF-nya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah kali 100% ya, kali 100%. Nah, derajat otonomi fiskal kalau semakin tinggi, ya berarti semakin bagus itu. Ya nggak ada sih 100% nggak ada. Cuma ya istilahnya semakin mandiri lah ya ini. Lalu indeks kemampuan rutin apakah PAD dibandingkan total belanja rutin. Belanja rutin ini ya belanja yang operasional ya, seperti belanja operasional. Hari apa? Nggak bisa itu. Nah ini tingkatannya lebih dari 50% bagus, ini bagus. IKR juga segitu ya. Kalau kurang dari 50% bisa baik, sedang cukup sangat kurang ya. Ini bisa dilihat kalau yang kayak tadi apa namanya kabupaten-kabupaten di Papua ya, bisa kelihatan berapa PUF-nya 1,5 M dibanding 900 itu di bawah 10% deh. Luar biasa. Izin bertanya, Pak. Yuk silakan. Oh. Gimana Bobi? Yang slide yang tadi, Pak. Yang baru Saya tadi. Yang ini. Ini. Bukan. Bukan, Pak. Yang tadi, Pak. Yang Ini. pendapatan asli daerah. Yang Oh, mana? yang ini. Ya, itu, Pak, tadi. Ini. Yang ini. Ini kan? Ya, yang ini, Pak. Yang ini. Ah, ya. Yang kan pendapatan asli daerah kan independensi kemampuan keuangan, yaitu daerah tersebut memiliki kemampuan dan wewenang dalam mencari sumber pendapatan sendiri. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada langkah-langkahnya gitu Pak untuk meningkatkan PAD daerah tersebut Pak, biar PAD-nya meningkat gitu Pak? Oh iya. Nah, sebenarnya itu udah masalah klasik lah ya. Gimana sih cara meningkatkan PAD? Berapa menghitung potensi pendapatan daerah di satu daerah gitu ya. Ini ibarat sebenarnya gini, kayak ibarat kayak bukan sebuah simalakama sih. Kan ada nih kan bantuan pemerintah itu kan ibarat pizza ya. Pizza. Isinya segini cuma dipotong-potong aja, makin besar makin kecil gitu ya. Potong-potong gitu ya. Nah, misal kayak daerah Tangsel ya. Tangsel di sini kasih contoh kan Tangsel dan Tangerang ya. Tangsel itu adanya gede daripada Tangerang ya. Lebih besar daripada Tangerang. Tetapi bantuan dari pemerintah pusat kurang daripada Tangerang. Nah gitu ya, bantuan dari pemerintah pusat ini. Lebih kan dirasakan nggak adil ya. Tapi itu memang fungsinya ya mengurangi ketimpangan tadi, gitu ya. Pelayanan umum, makanya kayak Jakarta udah kaya ya nggak dikasih bantuan sama sekali gitu ya. Jadi kalau gimana caranya Pak? Ya istilahnya kayak praktek lah ya, pengalian potensi, kalau ya kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Karena kan penerimaan pajak dan retribusi itu sifatnya kan close list ya, close list nih yang diatur di undang-undang ya cuma itu doang yang bisa diambil. Tinggal kita ini ya intensifikasi aja. Kalau extend susah karena dia sifatnya close list. Gitu Bob. Nah kita dengerin ajan bentar ya lagi aja.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya. Independensi ini apakah suatu daerah mampu ya. Dan tadi udah ya, ini independensi ini udah, IKR ini udah. Nah, ini kemandirian ya. Nah, kemandirian itu biasanya ya mirip ini realisasi. Kalau dia mandiri nih, PAD-nya dibandingkan dengan pendapatan daerah. Sering dipakai yang ini. Paling kan realisasi PAD dibandingkan TKDD ini ya. Terus pinjaman daerah. Tapi nggak mungkin lah, ini pinjaman daerah kan pembiayaan ya. Nah, ini termasuk ini pusat ya. Sama sebenarnya, dibandingkan kan sama bantuan pemerintah pusat maupun provinsi. Nah, ini mungkin yang nggak ada kayak lain-lain LLPD atau lain-lain pendapatan daerah yang sah ya, di LPDJS nah, ini yang dipakai yang ini. Kemudian hasilnya kategorinya bisa sifatnya instruktif, konsultatif, partisipatif maupun delegatif. Gitu ya. Semakin besar ya semakin bagus ya delegatif. Jadi kalau di sini penjelasannya instruktif itu ada di bawah 25% itu pola hubungan yang terjadi peranan pemerintah pusat lebih dominan. Jadi bantuannya lebih banyak dari pemerintah pusat. Konsultatif mulai berkurang nih peran pemerintah campur tangan. Partisipatif pola hubungan terjadi ketika peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah gitu ya, yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi ya. Kemudian kalau delegatif gitu ya, pola hubungan yang terjadi ketika campur tangan pemerintah sudah tidak ada lagi ya kayak di DKI gitu ya, sampai maksudnya udah terserah mau bangun apa aja gitu ya. Kemudian rasio ketergantungan ini ya, sebenarnya sama dengan tadi ya di analisis sebelumnya kemarin antar vertikal, analisis vertikal salah satu ketergantungan. Ini bantuan dari pemerintah pusat ya ke TKDD ya dibandingkan total pendapatan daerah. Contohnya kan Tangsel sama Tangerang nih. Kan tadi kan tadinya Tangsel kan lebih gede kan ya. Kan lebih mandiri. Cuma jatuhnya bantuan ini jadi lebih besar. Jadi kuenya ditutup dari pemerintah pusat. Ya kalau istilahnya ada 2 orang anak gitu ya antara Chris itu ya sama Sylvie gitu ya. Itu Chris punya pekerjaan lain ya, ngelesin gitu ya. Sedangkan Sylvie hanya fokus belajar aja. Uang saku yang tadinya dikasih 1 jutaan per anak itu dari orang tua, ya di Chris dikurangin kan. Kan udah bisa narik penghasilan 750, tak kasih 500 ribu aja ya gitu.
ini sudah membantu pusat gitu ya, jadi istilahnya gitu. Tapi sebenarnya bantuan itu jadinya tempat lain karena besarannya kuenya itu tinggal potongannya aja jadi bagaimana gitu ya. Ini udah mulai dikit lagi. Kemudian menentukan kebijakan rasio untuk menentukan kebijakan prioritas ya. Rasio PAD terhadap belanja. Ini berapa persen sih nih ya? Nah, di sini mengindikasikan bahwa hampir 50% belanja kuota Tangsel didanai dari PAD gitu ya. Bagus ini gitu ya. Kemudian keserasian antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung. Jadi nggak lebih besar mana gitu ya. Kalau format sekarang ya antara belanja operasional dan non operasional gitu ya. Lebih besar mana sih gitu ya. Atau antar di dalam belanja operasional. Lebih besar mana nih belanjanya gitu ya. Nah, di sini yang perlu jadi catatan ya. Sampai saat ini belum ada pedoman ideal tentang besarnya rasio belanja. Ini enggak ada. Tapi balik lagi di Permendagri mengenai susunan APBD tiap tahun itu disebutkan paling enggak APBD itu minimal sekian persen untuk belanja modal, sekian persen itu ada. Memang enggak ada batasan keserasiannya ya. Nah, ini rasio belanja terhadap penduduk. Jadi dibandingkan yang antara jumlah penduduk, kira-kira tiap penduduk itu kita bisa belanja berapa kan? Sebenarnya kan kalau dalam konsep layanan minimal ya, standar pelayanan minimal, itu kan satu orang PNS bisa melayani berapa orang? Ya. Jadi, hanya di sini total belanja dibagi jumlah penduduk. Kemudian, nah ini rasio likuiditas kan masalah rasio-rasio keuangan ya. Likuiditas aset lancar dan utang lancar, kemudian solvable antara total aset dibandingkan total utang gitu ya. Kemudian ini efektif. Nah, efektif ini biasanya dikaitkan dengan perencanaan ya. Apakah yang ditargetkan atau yang dianggarkan itu terrealisasi. Ya. Semakin besar efektif ya berarti rencananya semakin matang, sudah mendekati. Ya. Kayak yang tadi realisasi pendapatannya lebih besar, realisasi belanjanya lebih kecil gitu ya. Ya kan enak-enak aja kok belanjanya lebih sedikit kok. Ya. Jadi akhirnya silpanya kebanyakan, silpa lagi kan. Nah ini ada tidak efektif kurang dari 100%, jangan efektif lebih dari 100%. Nah ini realisasi PAD efektif bisa tercapai. Kemudian apa kan? Ini efisiensi tadi ya. Nah ini efisiensi juga analisis. Efisien kan kalau di kita kan konsep pajak itu selain sederhana kan, dia sederhana itu selain cara pengutnya sederhana juga kosnya tidak lebih besar dari penerimaan yang dicapai. Kalau penerimanya sama, kosnya ngapain gitu ya. Kalau untuk nariin pajak NFT-nya Noviana gitu kan, susah itu mengambilnya kan. Noviana warga Indonesia cuma lagi di Selandia sana, Pak. Kamu narik ke Selandia berapa? NFT-nya berapa kali gitu. Apalagi transaksinya bukan pakai aplikasi Indonesia kan, aplikasi Malaysia, aplikasi Cina gitu. Gitu. Ini rasio efisiensi ini artinya berapa terima dibandingkan biaya perolehannya. Ini mengindikasikan biaya perolehan ini nggak bisa dilihat ini kalau dalam LKPP ya. LKPP itu nggak bisa dilihat. Gimana caranya? Apa Pak yang dimaksud biaya perolehan? Harusnya biaya perolehan mencapai PAD. Ya. Kalau itu berarti semua ini dong Pak, semua belanja
yang harusnya sih enggak ya. Ini belanja-belanja yang ada di daerah itu. Kayak misal kalau belanja perpajakan apa ini khusus di situ. Cuma kalau ini ditentukan ya. Kalau cari di LKPD nggak ada equivalentnya. Biaya operasional nggak mungkin. Ya apa nih? Maksudnya nggak pas lah. Mungkin cuma nggak pas. Efisiensi. Rasio pertumbuhan. Nah, ini rasio pertumbuhan ini bandingkan antara pertumbuhan yang dihitung dengan pertumbuhan sebelumnya bandingkan yang dihitung gitu ya. Jadi kalau di sini ya pertumbuhan itu ya jadi misal pertumbuhan sekarang dikurangi pertumbuhan sebelumnya dibandingkan pertumbuhan sebelumnya dikali 100%. Jadi kan gitu rumusnya. Kalau di sini mana tadi? Ini dikurangi ini ya, dibagi ini, hasilnya ini pertumbuhannya. Jadi PAD tumbuh 9,59% ya. 9,5 tumbuh pusat lebih dari PDB nasional. PDB mana ini nggak ada ini pegangan juga. Daripada sebelumnya ya. Rasio pertumbuhan PAD ini kemudian dapat dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian secara nasional pada tahun 2016 sebesar 5,2%. Nah, kalau ini secara nasional ya bisa kita bilang. Rata-rata nasional pertumbuhannya segini nih, segini tangsel tumbuh di atas pertumbuhan PDB nasional gitu ya. Hubungan PDB karena ini kan banyak ganti rasio gitu ya. Kemudian nah ini rasio tag ya. Pajak daerah ini agak menurut apa ini nggak tahu nih Bapak, formulanya dari mana. Pajak daerah dibandingkan pendapatan daerah. Tag rasio. Tag rasio biasanya dengan PDRB-nya ya, PDRB. Pajak daerah dibandingkan PDRB. Nggak dibandingkan dari sini. Nah, ini tag rasio gitu sama dengan nanti kita pusat gimana pajak BPH dibandingkan pajak total penerimaan enggak. Kan dari rasio ini Mas sama dengan ya rasio pajak terhadap pendapatan daerah, rasio penerimaan pajak, rasio di sini rasio pajak terhadap pendapatan gitu ya. Nah, rasio pajak menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan daerah atau PDB. Nah, biasanya pakai ini nih, rasio pusat. Nah, kalau yang ini disebut rasio dibandingkan dengan pendapatan daerah gitu ya. Kayak kontribusi lah istilahnya gitu ya. Pajak per kapita ini dibandingkan dengan jumlah penduduk. Nah, ini di sini disebutkan pajak daerahnya 1, triliun, jumlah penduduk 1,5 juta. Nah, setiap itu bayar segini ya. Memang banyak ada juga yang nggak bayar. Ya mungkin ada juga yang nggak bayar. Ya. Rasio silpa. Nah, ini silpa selisih lebih penerimaan kan kita ingat ya. Pendapatan belanja menghasilkan surplus defisit ditambah pembiayaan ya. Pembiayaan itu jatuhnya sil atau silpa gitu ya. Ya silpa tadi selisih lebih dari hasil penerimaan dan pengeluaran anggaran pada satu tahun anggaran yang menunjukkan dana anggaran yang tak terserap baik untuk pengeluaran pembiayaan itu ya
tertunda bunganya. Ini rasio silpanya 17%, berarti menunjukkan 510 miliar itu ya, tidak terserap atau tertunda bunganya dan besar. Nah ini SCR nih penting, debt service coverage ratio. Ini menghitung kemampuan membayar pemerintah daerah. Daerah mampu nggak kalau bisa obligasi gitu ya. Minimal 2,5%, yang artinya Pemda masih memiliki dana idle sebesar 1,5, dikurangi pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya untuk membayar. Nah, rumusnya DSR ini PAD, ini BD ini bagi hasil ya, bagi hasil daerah, ini bagi hasil pajak dan bukan pajak gitu ya, ditambah DAU. Nah, ini kalau dalam komponen ya, pendapatan daerah, yang nggak ada apa nih? Yang nggak ada apa? Ya, yang nggak ada apa? Ayo, kalau yang ini yang nggak ada apa ya? Dalam konsep itu, kenapa nggak ada Pak? Biasanya tanya-tanya kenapa kok nggak ada ya? Yuk, yang mau jawab, kok seperti ini? Halo, tes suara, dengar nggak? Dengar, Pak. Nah, Dengar, Pak. ternyata masih ada tanda-tanda kehidupan. Gimana? Apa nih? Yang nggak ada apa yuk dari rumusan DSR itu? Halo, Mohon maaf, Pak. Tadi pertanyaannya gimana, Pak? Nah, kan kalau di sini di sebentar, tadi mana ya? Ya, slide-nya tadi slide SCR. Nah, di sini kenapa komponennya kok cuma ini doang? Padahal kan pendapatan daerah kan tidak hanya ini, ADB, BD dan DAU. Apa yang nggak ada? Izin Pak, dana bagi hasil ya Pak. Nah, ada itu dana bagi hasilnya ada. BD ini kan ada nih, dana bagi hasil. Bagian daerah dari bagi hasil. Ini dana bagi hasil. Pajak maupun non pajak yang sebenarnya dari provinsi maupun. Mungkin TAK, Pak. Nah, kenapa kok dia akan nggak?
Mungkin karena DAK tuh bukan pendapatan rutin itu, Pak. Apa? Mungkin karena DAK tuh bukan pendapatan rutin itu, Pak. Oh, karena DAK bukan pendapatan rutin gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Tapi selama ini DAK pasti terima gitu ya. Untuk daerah-daerah itu pasti diterima. Ya. Kenapa yuk? Selain karena faktor rutin ya, ini bisa terjadi karena dana-dana ini tadi bagi hasil dan dia yang penggunaannya tidak di earmark. Jadi earmarking. Terserah digunakan buat apa nih. Mau buat belanja pegawai boleh, belanja modal boleh, belanja bunga boleh, ini boleh, boleh, ini boleh. Kalau DAK nggak jelas dia. DAK udah jelas nih penggunanya. Hanya boleh buat kesehatan, pendidikan, nah, nggak bisa buat belanja modal, buat belanja pegawai nggak bisa. Udah jelas contohnya apa. Kalau yang ini boleh, boleh, boleh. Nah, gitu itu ya. Dikurangi belanja wajibnya, belanja yang wajib. Jadi kalau di APBD ya itu diketok nggak diketok tuh boleh dikeluarin duitnya. Karena prinsipnya kalau anggaran total boleh di implementasikan gitu ya. Tapi ini boleh. Ya contohnya belanja pegawai kan belanja bunga gitu ya. Nah sebenarnya juga bisa juga yang jadi belanja wajib tuh belanja atas kontrak ya, kontrak jangka panjang misalnya. Yang wajib dikeluarkan kalau udah kontrak nih. Kan nggak mungkin nih kontrak 3 tahun nah itu dimasukkan belanja wajib nih. Dibandingkan total biaya pinjaman plus utang plus bunga utang. Berapa DCR-nya? Ini kebetulannya ada PAD, bagi hasil DAU dan belanja wajibnya. Ya. Itu ada yang ditanyakan terkait DCR? Ada? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Yang tadi EM itu apa Pak? Mana? Yang EM. sebelumnya Bapak hapus itu, yang DAK nggak termasuk Pak. Oh, earmarking. Yang tadi. Iya Pak. Iya, karena dananya itu DAK itu sudah di-earmark ya. Jadi DAK ini sudah jelas penggunaannya atau di-earmarking ya, di-earmarking ini kalau ini kan sifatnya kan nah ini kan sifatnya kan spesifik grant. Spesifik grant. Jadi grant-nya itu spesifik. Jelas ini ya. Atau juga conditional grant ya sebenarnya atau juga conditional grant. Ini prioritas. Kalau ini kan block grant, ini kan block grant. Yang ini kan block grant. Jadi penggunaannya terserah daerah. Kalau ini sudah jelas penggunaannya spesifik, nggak mungkin spesifik buat berutang kan nggak bisa. Kira-kira begitu. Cuma pendapatan ini doang yang bisa digunakan buat berutang. Nah, ini kan nggak diikat ya, nggak diikat. Makanya itu kenapa komponennya cuma berarti belanja ini bagi hasil daerah dan DAU. Kalau ini nggak bisa buat berutang karena penggunaannya udah jelas ini ya. Jelas sudah di earmark ya. Itu maksudnya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nah ini terus ruang fiskal. Ruang fiskal ya. Ini digunakan untuk mengukur ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah daerah gitu ya. Untuk dapat menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuannya tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan fiskal solvency atau besarnya dana pemerintah daerah. Gitu ya. Nah, ruang fiskal di sini total pendapatan daerah dikurangi pendapatan yang ditentukan
penggunaannya atau earmark gitu ya, di earmark. Dikurangi belanja mengikat. Nah, belanja mengikat atau belanja pegawai plus belanja ya. Belanja pegawai plus belanja pegawai itu mengikat gitu ya. Apa bedanya belanja mengikat dan belanja wajib? Sih mirip-mirip lah ya. Wajib dianggarkan itu terkait kontrak ya, harus wajib dianggarkan. Dan belanja wajib macam-macam ya belanja wajib, termasuk mandatori belanja wajib ya. Mengikat juga sama. Kalau di sini untuk uang fiskal dia hanya belanja pegawai dan belanja bunga. Ya. Uang fiskalnya ini total pendapatan daerah dikurangi DAK, kayak tadi kan DAK sudah jelas gunanya, hibah juga jelas, dana darurat juga jelas, dana penyesuaian otomatis juga jelas, dikurangi lagi belanja mengikat. Berapa sih space-nya? Space itulah nanti yang bisa digunakan misal buat okelah kita mau buat inilah apa namanya kereta bawah laut misal gitu ya, misal mau bikin kereta di atas jalan gitu ya, di atas rumah gitu ya, boleh-boleh aja space-nya gitu. Kalau ruang fiskalnya mencukupi maka ya DKI ya mau buat pulau juga bisa. Nah, sebenarnya kayak gitu tuh. Kemudian ini ruang fiskalnya Tangerang ya, itu ruang fiskal sebesar 1,1 T yang tersedia untuk digunakan membiayai pengeluaran. Jadi kalau misal ada biaya tidak terduga, meskipun ada ya belanja tidak terduga itu kira-kira ini masih bisa nih mengatasi gitu ya. Karena tadi kan belanja pegawai, belanja bunganya yang udah pasti itu ya, yang wajib ya, nggak bisa dikeluarkan. Jadi bebas. Keseimbangan primer, nah ini kan selisih dari total pendapatan daerah dikurangi belanja negara di luar pembayaran penghutang. Ini keseimbangan primer 224. Nah ini bahwa untuk bayar bunga itu nggak perlu dengan tambah utang baru, nggak kayak di pemerintah besar kayak gitu. Kemudian ini rasio-rasio lainnya ya. Nah, surplus atau defisit terhadap pendapatan daerah, gitu ya. Kemudian ada belanja pegawai gitu ya. Itu rasio-rasio yang apa namanya yang baru gitu ya, yang baru. Oke, sementara penjelasannya sampai sini ya. Ini gimana tadi? Sampai sini sudah, terima kasih gitu. Nah, ini nanti ada tugas gitu ya. Tugasnya ada dua. Satu, membandingkan provinsi gitu ya, membandingkan provinsi pakai apa namanya, pakai format yang ada di pertemuan 14 gitu ya, nanti Bapak taruh di grup gitu ya, di WAG. Terus yang individu itu dikerjakan sesuai petunjuk, ada format, ada template-nya, tinggal nanti kalian nambahkan. Itu satu kelompok 2 orang. Ada yang satu berarti ya, yang satu boleh milih daerah yang apa namanya, yang sedikit kabupaten. Ini yang individu tadi bandingkan kabupaten, sedangkan yang kelompok bandingkan provinsi, gitu ya. Carinya di mana? Cari datanya di sini, di DJPK ya. DJPK mana ya? Cari lah ya. DJPK. Carinya nanti bisa dicari di sini. Alamatnya DJPK. Terus cari di cari di sini APBD daerah mulai 2006 gitu ya. Nah, untuk yang
provinsi dan tugas kelompok itu hanya setahun aja, 2020 aja ya, 2020. Kalian tinggal download aja yang di download taruh. Yang di download tanya ini aja. 2020 kan. Nah, yang di download tanya ini aja. Nih, ringkasan ini APBD ya. Terus sama realisasi ini bandingkan sama ini. Udah itu aja. Ya. Hanya ini. Kemudian itu. Kalau yang individu kan 3 tahun ya analisisnya. 18, 19, 20. Itu tugas akhir. Sekian dulu. Sebelum kita akhiri, silakan ditutup. Sebelumnya Pak, mau bertanya dulu Pak. Ya. Untuk kelas pengganti kita yang satu lagi mau dibuat hari apa ya Pak kira-kira? Kamis aja ya. Kamis minggu depannya lagi ya. Rabu, Kamis ya. Kamis ada kuliah nggak? Kamis ini Pak. Besok atau minggu Bukan, depannya Pak? Minggu depan aja. Oh, minggu depan kayaknya ada 2 kelas sih Pak. Atau Senin Pak, Senin minggu depan. Boleh Senin siang ya. Senin siang Pak. Nah. Oke Pak. Oke, kalau nggak Senin, Selasa boleh. Yang pagi ya, sesi 2 ya. Selasa boleh. Senin. Oke Pak. Baik Pak. Tutup dengan doa ya Pak. Oke, selain. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa dimulai.